Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang di perkuliahan mata kuliah Mikrobiologi Pangan untuk mahasiswa semester 4 kelas Teknologi Hasil Pertanian, program studi Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah Jombang. Oke, ini adalah pertemuan yang kedua dan topik kita kali ini adalah karakteristik dan pertumbuhan mikroba. Pertemuan kedua ini disampaikan pada tanggal 6 Maret 2021. Oke, di bagian slide terdepan ini kita sudah lihat ada banyak sekali animasi atau ilustrasi terkait mikroba ya. Ada yang mikroba bentuknya basil berderet-deret, kemudian ada yang bentuknya bulat. Ini salah satu contoh bentuk virus. Kemudian ini adalah bakteri yang memiliki banyak flagel. Itu nantinya akan kita pelajari lebih dalam di slide ini dan slide di minggu depan. Langsung saja, sebelum kita memasuki mata kuliah ini lebih dalam terkait mikrobiologi pangan, kita harus tahu dulu apa itu yang disebut dengan mikroorganisme. Karena yang akan kita pelajari adalah mikroorganisme itu sendiri. Dengan kita mengetahui apa pengertiannya, maka peran dan manfaatnya bisa kita optimalkan sebaik mungkin. Oke, lanjut dulu ya. Mikroorganisme atau mikroba adalah organisme yang berukuran sangat kecil sehingga untuk mengamatinya diperlukan alat bantuan. Mikroorganisme ini disebut juga dengan organisme mikroskopik. Alat di sini disebutkan bahwa untuk mengamatinya diperlukan alat bantuan. Bantuannya bisa saja mulai dari mikroskop apapun ya, ada mikroskop cahaya, mikroskop elektron dan lain sebagainya. Loop juga termasuk ini alat bantuan. Pokoknya kita tidak bisa mengamati organisme tersebut dengan mata telanjang karena ukurannya yang sangat kecil. Mikron, ukurannya tuh mikron, 10 pangkat min 6. Jadi 10 pangkat min 6 meter, jadi ukurannya sangat kecil sekali dan mata kita tidak mampu untuk melihatnya secara langsung. Seperti itu. Oke, yang termasuk mikroba ini ada banyak. Ada bakteri, jamur, protozoa. Protozoa ini adalah salah satu jenis dari kingdom protista yang mirip hewan. Kemudian alga ini adalah salah satu juga protista mirip tumbuhan. Kemudian virus ini masih menjadi pro kontra sih. Virus kenapa dimasukkan mikroba atau bisakah dimasukkan ke benda mati ataukah mikroba, karena karakteristik virus sendiri itu masih menjadi perdebatan. Dia disebut mikroba, dia disebut makhluk hidup karena bisa berkembang biak, karena dia memiliki ciri makhluk hidup yaitu berkembang biak. Tetapi dia itu tidak bisa berkembang biak kalau tidak dalam sel hidup, artinya dia membutuhkan inang, dan ketika dia tidak di dalam sel hidup, maka dia itu bisa dikristalkan atau disebut dengan benda mati. Dan yang selanjutnya adalah helminths atau cacing parasit. Jadi cacing parasit ini ada banyak sebenarnya, mulai dari ukuran yang paling kecil atau yang paling besar juga ada. Biasanya ini parasit ke manusia, bukan hanya ke manusia tapi juga di hewan. Nah, ini adalah gambar ilustrasi dari berbagai macam mikroba. Kalau di sini kita lihat ini adalah koloni dari bakteri bermacam-macam warna, kemudian bermacam-macam karakter ya. Nanti ini akan kita bahas lebih dalam lagi di pertemuan selanjutnya. Terus ini yang terlihat seperti ada serat-seratnya ini adalah bagian dari jamur. Terus kalau yang ini adalah protozoa, kita bisa lihat di sini ada alat geraknya. Terus yang ini adalah bagian dari alga. Kalau di sini warnanya hijau, berarti ini adalah alga hijau atau nama lainnya adalah chlorophyta. Ini juga termasuk chlorophyta. Dan ini adalah salah satu contohnya dari cacing parasit. Oke, yang ini menjelaskan tentang perbandingan antara atom dan bukan atom sih. Ini menunjukkan perbandingan antara benda terkecil yang ukurannya 0,1 nanometer atau 10 pangkat min 10 meter dibandingkan dengan ini benda yang paling besar, giant redwood tree. Ini ukurannya bisa sampai 1 kilometer. Nah, di mana ukuran-ukuran ini juga menunjukkan mikroba-mikroba itu tadi ya, ada virus yang ukurannya 100 nanometer yang hanya bisa diamati dengan mikroskop elektron. Jadi kalau perlu pengamatan alat bantunya berupa mikroskop elektron ini berarti bendanya sangat kecil. Kemudian kalau bakteri ada di sini, bakteri itu ukurannya 1 mikrometer sampai 10 mikrometer. Mikron itu 10 pangkat min 6, kalau nano itu 10 pangkat min 9. Jadi bisa dibayangkan ukurannya sangat kecil. Kalau kita manusia di kisaran 1 meter ya, 1 sampai 2 meter nih manusia di sini, dan itu berbanding jauh sekali dengan mikroba-mikroba itu. Jadi kalau kita kan bisa dilihat mulai dari fish egg atau
telur ikan. Ini bisa kita lihat ya dengan mata telanjang United A, berarti ini bisa kita lihat tanpa alat bantuan apapun, termasuk burung, manusia, kemudian paus, dan juga ini yang paling besar yang ukurannya 1 km itu bisa kita amati dengan mata telanjang. Tapi mulai dari ukuran 100 mikrometer itu berarti kita sudah mulai membutuhkan alat bantu, mulai dari mikroskop cahaya maupun mikroskop elektron untuk pengamatan yang lebih detail dengan perbesaran yang lebih bagus, seperti itu. Oke, sekarang kita bahas satu persatu, dimulai dari yang paling umum dan yang paling sering kita temui adalah bakteri. Bakteri ini memiliki karakteristik ini ya, uniseluler atau bersel tunggal, terus organisme prokariot. Organisme prokariot itu berarti organismenya yang tidak memiliki membran inti. Jadi intinya tidak memiliki membran, dia juga tidak ada organel sel yang terbungkus oleh membran, jadi ya tanpa membran. Kemudian ukurannya bervariasi antara 0,5 sampai 5 mikron. Mikron ini 10 pangkat min 6. Terus kemudian memiliki dinding sel yang kaku, tersusun dari peptidoglikan. Jadi ini hampir sama dalam urusan memiliki dinding sel ini hampir sama dengan sel tanaman. Tetapi kalau dinding selnya bakteri itu kebanyakan dari peptidoglikan dan lipid juga ada, tapi kalau dari tanaman itu kan selulosa atau hemiselulosa. Jadi memang sama-sama memiliki selnya memiliki dinding sel, tetapi penyusunnya berbeda. Terus bakteri juga mampu membentuk endospora. Endospora adalah salah satu bentuk pertahanan bakteri agar dia bisa tahan di lingkungan ekstrim, agar dia tetap bisa hidup meskipun lingkungannya tidak mendukung kehidupannya. Jadi endospora itu semacam kapsul yang dia melindungi dinding bakteri secara keseluruhan. Kemudian perkembangbiakannya dilakukan secara pembelahan biner. Pembelahan biner itu pembelahan dari 1 menjadi 2, dari 2 menjadi 4. Dan pembelahan biner ini yang bisa melakukan ya hanya bakteri. Terus kalau kita lihat gambar ilustrasi di samping, ini adalah macam-macam bakteri berdasarkan bentuknya. Ada yang ini dia bulat-bulat bergerombol. Contohnya yang paling sering adalah Staphylococcus aureus. Staphylococcus ya bentuknya kokus bulat. Kemudian ada Streptococcus pyogenes. Ini adalah bentuknya juga kokus bulat, cuman karena rangkaiannya panjang dia disebut strepto. Terus kemudian ada banyak, ini selain yang berbentuk bulat, ada juga yang berbentuk batang, ada juga yang berbentuk seperti koma, atau nggak gitu, ada juga yang berbentuk spiral. Terus ini di sini kayaknya bakterinya ini ya, yang menyebabkan penyakit ya, ada Bacillus cereus, ini menyebabkan penyakit, E. coli, Salmonella menyebabkan diare, kemudian Vibrio cholera menyebabkan kolera, ini Klebsiella pneumonia menyebabkan pneumonia. Padahal bakteri itu tidak selalu menyebabkan penyakit, karena kebetulan yang di sini ini yang saya sebutkan adalah bakteri-bakteri penyebab penyakit. Ada pepatah yang mengatakan bahwa sebenarnya bakteri itu 99% menguntungkan, yang 1% merugikan. Tapi yang 1% itu meskipun merugikan, dia juga bisa dianggap menguntungkan karena pembentukan antibodi itu juga dibantu oleh adanya bakteri-bakteri yang sifatnya patogen, seperti itu. Ini nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, ini adalah gambar dari struktur bakteri. Struktur bakteri secara umum ya seperti ini, ada flagel ini sebagai alat gerak, kromosom ini sebagai untuk pewarisan sifat. Ada pili ini yang untuk mendukung pembelahan biner, ada ribosom untuk menyimpan untuk sintesis protein sekaligus menyimpan RNA, ada endospora, ada sitoplasma, kemudian ada dinding selnya, ada granula sulfur, ini berarti bakteri yang bisa hidup di daerah sulfur, ada volutin ini adalah semacam kantong yang dia tuh untuk menyerap zat warna yang ada di dalam sel. Kemudian ada membran sitoplasma dan lain sebagainya, ini bisa diamati secara seksama. Begini adalah struktur bakteri secara keseluruhan. Kalau di sini kita lihat ada flagel yang hanya di salah satu sisi saja. Sebenarnya penggolongan jenis bakteri itu juga bisa berdasarkan letak dan jumlah flagelnya. Tapi itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ketika kita belajar tentang klasifikasi mikroba. Lanjut dulu. Nah, ini kita bahas sedikit ya jenis-jenis bakteri. Jenis-jenis bakteri itu ada banyak macamnya. Yang pertama itu berdasarkan lingkungan tempat hidup. Ada aerob, anaerob, kemudian anaerob fakultatif. Aerob ini berarti dia membutuhkan oksigen agar bisa bertahan hidup. Kemudian ada yang anaerob, ini tidak memerlukan oksigen untuk tumbuh. Kebanyakan dia bersifat parasit ya. Yang paling sering kita temui itu bakteri anaerob, yang paling terkenal itu adalah penyebab tetanus, yaitu Clostridium tetani. Ketika seseorang terkena paku yang di dalamnya itu terdapat bakteri Clostridium tetani, ketika paku itu tertusuk ke kaki seseorang,
Itu bisa menyebabkan tetanus, yaitu kejang-kejang pada otot karena ini langsung menyerang sistem saraf. Kemudian ada anaerob fakultatif. Anaerob fakultatif ini berarti dia bisa bertahan hidup dengan atau tanpa oksigen. Mereka bisa kita temukan di tanah, air, dan tubuh manusia maupun hewan. Contohnya adalah Salmonella. Salmonella ini adalah yang paling terkenal dari genus Salmonella adalah Salmonella typhi. Ini yang menyebabkan penyakit tipes. Oke, untuk yang selanjutnya ini penggolongan bakteri atau jenis bakteri berdasarkan bentuk. Ada 3 bentuk. Yang pertama adalah berbentuk bulat, kemudian silinder, dan spiral. Kalau bulat itu disebut koki, kalau kokus itu banyak. Contohnya adalah Staphylococcus aureus. Tadi seperti yang di depan itu ya. Kemudian kokus ini bentuknya ya bulat, tapi berdasarkan rangkaiannya ada banyak. Ada diplokoki, berarti dia itu rangkaian bulatannya ada 2. Terus kemudian ada streptokoki, itu berarti dia yang rangkaian bulatannya memanjang atau berbaris. Kemudian tetrat, ini berarti koki yang ada jumlahnya ada 4. Kemudian staphylokoki ini yang berbentuk semacam gerombolan anggur. Ada yang sarsina, ini membentuk semacam kubus. Jadi itu adalah bakteri berbentuk bulat yang berdasarkan rangkaiannya juga ada banyak sekali penggolongannya. Terus kemudian ada yang disebut silinder. Ini sebutannya adalah bacilli. Kalau bacillus itu banyak. Ini ada, kalau bacilli itu ada yang memiliki flagel, ini disebut dengan flagellator rods atau dia punya flagel di sekelilingnya. Ada juga yang dia berantai atau berbaris yang disebut dengan chain of bacilli. Terus kemudian ada juga yang spiral. Spiral ya udah bentuknya spiral gitu aja, semacam spiral. Oke. Ada juga penggolongan bakteri itu berdasarkan pewarnaan gram. Gram ini adalah nama seorang ilmuwan ya, bukan gram yang satuan berat berapa gram, 2 gram, 3 gram, enggak ya. Gram ini adalah nama ilmuwan yang menemukan penggolongan bakteri berdasarkan pewarnaan gram. Yang pertama adalah bakteri gram positif, berarti dia itu bisa mempertahankan zat warna utama yaitu gentian violet. Kemudian violet ini kan berwarna ungu, jadi tampak berwarna keunguan saat pengamatan karena dinding selnya itu tersusun dari peptidoglikan yang mampu mengikat zat warna dan tidak rusak saat dicuci dengan alkohol. Karena salah satu tahapan pewarnaan gram itu adalah pencucian dengan alkohol. Contohnya adalah Neisseria gonorrhoeae, ini yang menyebabkan raja singa ya, penyakit raja singa. Terus kemudian ada yang bakteri gram negatif, dia memiliki komposisi dinding sel dari lipid atau lemak dan pada pewarnaan dia kurang dapat mempertahankan warna gentian violet atau warna ungu, sehingga ketika dicuci dengan alkohol, lipid ini juga strukturnya akan rusak sehingga yang masuk adalah warna yang kedua yaitu warna merah. Sehingga ketika di akhir pewarnaan dia berwarna merah, itu yang menyebabkan ada yang bakteri gram positif, ada yang bakteri gram negatif. Contohnya adalah Escherichia coli. Ini adalah salah satu bakteri yang menyebabkan diare yang paling sering. Tapi dia juga sangat bermanfaat ya untuk pembentukan insulin, nanti akan kita bahas. Yang selanjutnya ada pengecualian, ada salah satu bakteri itu yang dia tidak bisa diwarnai dengan gentian violet, yang dia tidak bisa dibedakan berdasarkan gram positif ataupun gram negatif. Contohnya adalah Mycobacterium. Ini karena dinding selnya mengandung banyak sekali lipid, sehingga ketika digunakan dengan pewarnaan gram, dia sudah tidak bisa menahan lagi. Jadi pewarnaannya adalah pewarnaan khusus yang disebut dengan pewarnaan tahan asam. Dan pada pewarnaan tersebut, sel bakteri tidak akan berwarna merah. Ini tidak akan berwarna merah, tetapi sel jaringan akan berwarna hijau ini. Emang karena dinding selnya itu dari lipid, akhirnya dia diwarnainya dengan pewarnaan tahan asam, itu beda sendiri. Oke, yang selanjutnya adalah jamur atau fungi ya kingdomnya. Ini berupa benang tunggal atau bercabang dan hifa-hifa itu bisa berkumpul membentuk miselium. Ini adalah miselium. Ini adalah contoh yang paling sering kita temui adalah jamur tiram. Jadi jamur tiram itu yang bentuknya seperti ini, itu sebelumnya dia tersusun dari hifa atau seperti pokoknya dia tersusun dari berupa benang. Benang. Bisa mempunyai dan bisa memproduksi spora, karena spora ini adalah salah satu alat perkembangbiakannya. Nanti di akhir kita akan belajar bahwa penggolongan jamur itu berdasarkan bentuk sporanya. Dia tidak memiliki klorofil tentu saja karena dia juga tidak berwarna hijau, dan itulah yang menyebabkan jamur itu kebanyakan dia parasit atau nggak gitu saprofit. Parasit itu berarti dia harus hidup dengan inang yang merugikan, atau nggak gitu saprofit dia bisa menguraikan dari bahan sisa. Berkembang biak secara seksual dan aseksual, ini juga akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya tentang klasifikasi jamur. Dan yang
Jadi ini yang membedakan antara dinding sel penyusun tanaman atau kayak gitu, dinding selnya pada jamur. Kalau pada tanaman itu dinding selnya tersusun dari selulosa atau hemiselulosa. Kemudian kalau pada jamur itu dari kitin. Kalau pada bakteri bisa dari lipid atau peptidoglikan. Lanjut, ini adalah struktur dari jamur itu sendiri. Jadi ada yang berbentuk ini, kalau yang seperti ini berarti dia jamurnya bersifat mikroskopis. Kalau yang seperti ini bisa kita temui, ini bisa jadi jamurnya adalah Rhizopus stolonifer. Rhizopus stolonifer itu bisa kita temui pada roti yang berjamur. Pasti karakternya tuh ya membentuk spora yang berwarna kayak keabu-abuan yang bisa kita temui di permukaan rotinya. Ada sporanya sebagai alat perkembangbiakan, sporangiopor sebagai tangkai dari spora, kemudian hifastolon, ada juga hifarzoid ini sebagai semacam akar untuk menempel pada substrat. Kemudian jamur yang bisa kita lihat dengan mata itu yang seperti ini, biasanya dari kelas Basidiomycetes. Ada tudungnya, kemudian ada hifanya, ada intiselnya, kemudian ada miseliumnya, dan ini yang biasanya edible atau bisa dimakan. Yang selanjutnya adalah virus. Virus yang paling hit sekarang adalah virus corona ya. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat. Virus ini karakteristiknya hanya dapat hidup dan memperbanyak diri di dalam organisme lain, sehingga ciri ini yang menyebabkan virus itu tergolong oleh makhluk hidup. Kemudian memerlukan asam nukleat untuk bereproduksi, iya jelas, asam nukleat dari hewan inang tentunya. Kemudian mengandung DNA atau RNA saja. Jadi virus itu tidak ada yang mengandung DNA dan RNA. Jadi dia kalau virus itu sudah mengandung DNA, ya sudah DNA saja. Atau nggak gitu dia mengandung RNA saja. Dan dapat dikristalkan ketika tidak terdapat dalam makhluk hidup. Dia juga bersifat aseluler, tidak memiliki sel dan tidak memiliki organel-organel sel. Ini adalah salah satu bentuk virus. Ada bagian kepalanya, ada bagian akarnya, ada bagian leher, ada kapsid. Kapsid itu protein pembungkus virus. Nah, ini adalah keanekaragaman bentuk virus. Ini adalah virus yang bentuknya dari RNA, kalau ini dari DNA. Jadi ada banyak sekali virus. Bentuknya ada banyak. Ini tobacco mosaic virus yang terdapat pada tanaman tembakau. Kalau adenovirus, ini yang bisa menyebabkan salah satunya herpes ya. Terus ini influenza virus ini adalah salah satu virus yang dia paling sering bermutasi, sehingga sampai sekarang tidak ada vaksin untuk flu atau pilek ya. Yang selanjutnya adalah protozoa. Dia heterotrof, artinya dia tidak bisa menghasilkan makanan sendiri ya, karena dia tidak memiliki klorofil, memiliki alat gerak bisa berupa flagel atau bisa berupa silia atau berupa kaki semu. Dan penggolongan protozoa itu berdasarkan alat geraknya. Dia hidup bebas, saprofit atau parasit, termasuk uniseluler, eukariotik. Artinya eukariotik itu berarti dia sudah memiliki membran inti. Jadi satu-satunya makhluk hidup mikroskopik yang dia eukariotik adalah salah satunya adalah protozoa. Dapat membentuk sista untuk bertahan hidup. Ini semacam endospora pada bakteri. Kemudian juga mampu bertahan hidup dalam lingkungan kering maupun basah. Ataupun yang ekstrim itu karena dia mampu membentuk sista. Dan tidak memiliki dinding sel karena dia termasuk salah satu protista yang mirip hewan. Juga merupakan organisme mikroskopis yang prokariot. Salah ya ini, eukariot ya maksudnya. Ini adalah salah satu contoh-contoh dari protozoa. Kalau yang ini bisa kita lihat sekitarnya ini kan ada semacam bulu getar, ini berarti dia termasuk silia. Kalau seperti ini berarti dia termasuk flagel. Kalau seperti ini dia berarti memiliki kaki berupa kaki semu. Yang selanjutnya adalah alga. Alga ini adalah organisme eukariotik, dia sudah memiliki sudah memiliki membran inti, kemudian berbentuk uniseluler, tapi juga ada yang multiseluler, artinya dia tersusun dari banyak sel. Kemudian struktur tubuhnya berupa talus. Talus itu artinya dia tidak bisa dibedakan antara mana batang, mana daun, dan mana akar. Jadi belum bisa dibedakan karena masih sangat sederhana. Memiliki klorofil dan pigmen lain. Ini juga menjadi dasar klasifikasi alga. Ada phycocyanin, phycoerythrin, phycocyantin, xanthophyll, dan karoten ya ini, karoten. Kemudian reproduksinya bisa secara vegetatif dengan cara fragmentasi atau dipotong, pembelahan dan juga pembentukan spora maupun secara generatif, dan habitatnya bisa kita temukan di perairan air tawar maupun di air laut dan tempat lembab. Yang selanjutnya adalah Platyhelminthes. Ini dari cacing. Dia itu memiliki 3 lapisan embrionik, mulai dari ectoderm, mesoderm, sama endoderm, tapi tidak memiliki rongga tubuh. Beda sama seperti manusia. Kalau manusia tuh sudah memiliki 3 lapisan embrionik, cuman kita memiliki rongga tubuh. Dia memiliki simetri bilateral, tubuhnya lunak, kemudian hidup parasit, kecuali planaria, tidak mempunyai sistem sirkulasi karena dia
tidak memiliki pembuluh darah ya. Kemudian pernapasannya dilakukan dengan permukaan tubuh serta ruang gastrovaskuler. Reproduksinya bisa secara vegetatif maupun generatif dan bersifat hermafrodit. Artinya hermafrodit itu dalam satu individu itu terdapat sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, sehingga untuk bereproduksi dia tidak membutuhkan organisme lain. Kemudian yang kita bahas selanjutnya adalah pertumbuhan mikroorganisme. Pertumbuhan itu diartikan sebagai penambahan jumlah atau total massa sel yang melebihi inokulum asalnya. Kalau asalnya tuh hanya satu titik, ketika sudah melakukan pertumbuhan dia sudah menjadi banyak sekali titik. Pertambahan jumlah sel dan struktur organisme ini dinyatakan dengan ukuran, pertambahan jumlah, kemudian berat dan massa dari populasi mikroba. Semakin baik zat nutrisi yang ada di dalam substrat tempat tumbuhnya itu mengakibatkan pertumbuhan sel semakin cepat dan juga polanya semakin besar. Ini kalau kita lihat gambar satu, ini adalah media pertumbuhan pada bakteri. Kalau kita lihat dia tidak terlalu keruh, artinya ini masih tahap awal pertumbuhan. Kemudian di gambar kedua kita lihat agak keruh, gambar ketiga semakin keruh, dan gambar keempat ini adalah yang paling keruh. Ini menunjukkan fase-fase pertumbuhan di mana yang awalnya sedikit menjadi lebih banyak, seperti itu. Terus kemudian ini yang akan saya bahas, ini adalah grafik dari pertumbuhan bakteri, di mana dia yang disebut dengan fase lak, fase eksponensial, fase stasioner, dan fase kematian. Fase lak ini adalah fase pertama kalinya bakteri itu atau mikroba itu diletakkan dalam suatu media. Pasti dia akan memerlukan adaptasi, dia juga memerlukan penyesuaian diri terhadap lingkungannya yang baru. Terus kemudian dalam tubuhnya tuh sedang aktif untuk memproduksi enzim-enzim ataupun enzim ya, ataupun komponen untuk melakukan pertumbuhan. Yang paling penting adalah enzim. Kemudian setelah fase lak ini berhasil dilewati oleh bakteri, kemudian yang selanjutnya adalah fase eksponensial. Di sini di mana bakteri itu melakukan pertumbuhan dengan sangat cepat karena lingkungannya sudah memadai, terus nutrisinya cukup, enzim-enzim untuk pertumbuhannya sudah terbentuk, sehingga bakteri ini bisa tumbuh dengan sangat baik dan sangat bagus. Yang grafiknya itu ditunjukkan dengan grafik meningkat seperti ini. Setelah dia melakukan fase eksponensial, bakteri itu akan masuk ke dalam fase stasioner. Fase stasioner ini di mana pertumbuhan bakteri itu sudah hampir tidak tumbuh ya, karena nutrisinya telah habis, enzim yang digunakan untuk pertumbuhan telah digunakan dan telah habis, dan ruang untuk dia melakukan pertumbuhan juga sudah sempit, sehingga tidak ada pertumbuhan yang terlalu berarti atau bisa dikatakan pertumbuhannya sudah selesai. Yang selanjutnya adalah fase kematian, di mana fase ini itu nutrisinya sudah benar-benar habis, sehingga bakteri yang awalnya dia hidup karena kehabisan nutrisi, dia tidak bisa mempertahankan kehidupannya dan pada akhirnya dia akan mati. Seperti itu. Oke, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme. Jadi sama seperti kita, kalau kita itu kan dipengaruhi oleh banyak faktor ya, mulai dari faktor yang sifatnya dari luar ataupun yang sifatnya dari dalam. Kalau manusia itu kan manusia dari fisik dan psikis. Kalau fisiknya itu berarti kita butuh makan, kemudian kita butuh jalan-jalan, kita butuh mandi, misalnya kita juga butuh minum dan lain sebagainya. Kalau faktor psikisnya kita butuh ibadah, kita butuh jalan-jalan, kita butuh senang-senang, kita butuh belanja dan lain sebagainya. Oke. Kalau mikroorganisme ini dipengaruhi banyak hal. Pengaruh temperatur, cahaya, kelembapan, pH, oksigen, tekanan osmosis, dan pengaruh mikroba di sekeliling. Pengaruh mikroba di sekeliling ini artinya ketika kita menumbuhkan bakteri dalam suatu cawan petri atau dalam media pertumbuhan, maka pengaruh mikroba sekeliling itu diupayakan untuk tidak ikut campur. Artinya kalau kita menumbuhkan bakteri A, ya sudah bakteri A itu saja yang kita tumbuhkan, kita perbanyak. Jangan sampai ada bakteri-bakteri lain yang ternyata dia ikut tumbuh, karena itu akan mengkontaminasi pertumbuhan bakteri. Karena bisa jadi mikroba di sekeliling itu justru akan menyerang si mikroba yang akan kita tanam, sehingga pertumbuhannya menjadi terhambat seperti itu. Nah, di sini adalah salah satu contoh dari koloni-koloni bakteri yang bermacam-macam yang ternyata untuk menumbuhkan koloni bakteri ini kita juga harus mempertimbangkan faktor-faktor pertumbuhan. Ketika kita sudah tahu faktor-faktor pertumbuhan, maka kita bisa tahu bagaimana cara mengoptimalkan pertumbuhan bakteri, kemudian kita tahu bagaimana si bakteri bisa tumbuh dengan bagus, dengan fase eksponensialnya yang semakin meningkat. Akhirnya kita bisa memperoleh bakteri itu sesuai dengan yang kita harapkan. Oke, terima kasih. Ini adalah slide terakhir dari perkuliahan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Apabila ada pertanyaan atau tanggapan, boleh banget untuk nulis di kolom komentar, atau bisa juga tanya melalui Google Classroom sesuai yang kita sesuai kesepakatan. Teman-teman jangan lupa, karena
setiap tanggapan yang masuk itu akan menjadi poin partisipasi, karena kan kita tidak bisa tatap muka tuh. Nah, maka poin partisipasinya bisa saya nilai dari seberapa aktif kalian untuk memberikan pertanyaan, memberikan tanggapan, atau menjawab pertanyaan dari teman, atau menjawab pertanyaan dari saya. Tapi kali ini tidak ada pertanyaan, tidak ada kuis, jadi minggu ini kalian bebas dan free. Oke, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.